Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Fiza. Saya akan membahas tugas soal mekanika tanah. Nomor 1. Suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Diketahui diameter lubang ayakan 2 mm, presentasi lolosnya yaitu 100%, 0,850 yaitu 95%, 0,425 yaitu 89%, 0,250 yaitu 58%, 0,150 yaitu 3x%, 0,075 yaitu 1y%, 0,065 yaitu 8%, 0,01 yaitu 2%. Diketahui LL sama dengan 35%, PL sama dengan 26%. Jika X adalah nomor absen belakang Anda dan Y adalah nomor absen depan Anda, diminta A. Grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. B. Tentukan harga CU dan CC. C. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Nomor absen saya yaitu 21, maka X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Maka kita substitusikan X dan Y, maka didapatlah tabel sebagai berikut. Maka didapat grafik hasil tes ayakan sebagai berikut. Kemudian tentukan nilai 60%, 30%, dan 10% yang nantinya akan digunakan untuk mencari CU dan CC. Menentukan harga CU dan CC. Rumus CU yaitu D60 per D10. Rumus CC yaitu D30 kuadrat per D60 kali D10. Pada grafik diketahui D60 sama dengan 0,270, D30 sama dengan 0,149, dan D10 sama dengan 0,04. Kemudian kita menentukan CU. CU sama dengan D60 per D10. CU sama dengan D60 sama dengan 0,270, D10 sama dengan 0,04. Maka CU didapat 6,75. Untuk menentukan CC, CC sama dengan D30 kuadrat per D60 kali D10. D30 kuadrat sama dengan 0,149 kuadrat per D60 sama dengan 0,270 kali D10 sama dengan 0,04. Maka CC didapat 2,055. Klasifikasi tanah menurut USCS. Pada grafik, lolos ayakan nomor 200 berada kurang dari 50%. Lebih tepatnya 12%. Kemudian lolos ayakan nomor 4 berada lebih dari 50%, yang artinya tanah ini memiliki dua klasifikasi. Selanjutnya menentukan persamaan. Jika persamaan ini benar, maka tanah ini termasuk well graded. Jika tidak, tanah ini termasuk poorly graded. Persamaannya, CU harus lebih besar daripada 6 dan CC harus lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 3. Sebelumnya kita sudah mengetahui hasil CU yaitu 6,75 dan CC yaitu 2,055. Maka kita substitusi, didapatlah 6,75 lebih besar daripada 6 dan 2,055 lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 3. Maka persamaan ini benar. Maka tanah ini termasuk ke well graded sand. Menentukan persamaan selanjutnya. Jika persamaan ini benar, maka tanah ini termasuk ke clayey sand. Namun jika tidak, tanah ini termasuk ke silty sand. Persamaannya adalah PI harus lebih besar daripada 0,73 dalam kurung LL dikurangi 20. Diketahui PL sama dengan 26%, LL sama dengan 35%. PI itu adalah LL dikurangi PL. Artinya 35 dikurangi 26 sama dengan 9%. PI harus lebih besar daripada 0,73 dalam kurung 35 dikurangi 20. PI harus lebih besar daripada 10,95. Diketahui PI itu adalah 9%. 9 lebih besar daripada 10,95. Maka persamaan ini salah. Maka tanah ini termasuk ke silty sand. Jadi tanah ini termasuk ke well graded sand with silt. Langkah pertama mengklasifikasi tanah menurut ASTO, yaitu tentukan berapa persen lolos ayakan nomor 200, nomor 10, dan nomor 40. Klasifikasi tanah menurut ASTO. Pada grafik sebelumnya, yang lolos ayakan nomor 200 didapat 12%, yang lolos ayakan nomor 10 didapat 100%, dan yang lolos ayakan nomor 40 didapat 89%. Jika dilihat di tabel di samping, maka tanah ini tergolong ke A2. Kemudian diketahui LL sama dengan 35%, PL sama dengan 26%.
PI sama dengan LL dikurangi PL, yaitu 35% dikurangi 26%, yaitu 9%. Dilihat di tabel di samping, maka tanah ini termasuk ke A24. Jadi, jika tanah ini diklasifikasikan menurut ASTO, maka tanah ini tergolong ke A24, yaitu kerikil dan pasir kelanawan atau kelempungan. Nomor 2. Diperoleh hasil ayakan pada tabel berikut. Diketahui LL sama dengan 24%, PL sama dengan 18%. Diminta gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir. V sama dengan nomor depan, Y sama dengan nomor belakang. Kemudian klasifikasikan dengan metode ASTO. Nomor absen saya yaitu 21, maka V sama dengan 2, W sama dengan 1, maka didapat tabel sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu mencari jumlah berat yang tertahan dengan cara penjumlahan kumulatif pada masing-masing ayakan. Yang kedua, mencari persentase kumulatif tanah yang tertahan dengan cara jumlah berat tertahan dibagi dengan jumlah berat total dikali 100%. Yang ketiga, mencari persentase butiran yang lolos dengan cara 100% dikurangi persentase kumulatif tanah yang tertahan. Maka didapatlah pada tabel berikut. Berikut adalah hasil grafik ayakannya. Dengan metode ASTO, kita harus menentukan berapa persen lolos ayakan 200, 40, dan 10. Maka didapat data sebagai berikut. Yang lolos ayakan nomor 200 yaitu 6%, yang lolos ayakan nomor 10 yaitu 50%, yang lolos ayakan nomor 40 yaitu 23%. Dilihat di tabel di samping, maka tanah ini tergolong ke A1. Kemudian diketahui LL sama dengan 24% dan PL sama dengan 18%. PI sama dengan LL dikurangi PL, yaitu 24% dikurangi 18%, yaitu 6%. Dilihat di tabel di samping, maka tanah ini tergolong ke A1A. Maka tanah ini termasuk ke A1A, yaitu fragmen batu, kerikil, dan pasir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.